Dalam tangkapan Maiso Jenar, seruling gading itu ingin bercerita tentang derai air laut yang membelai pantai. Suaranya gemericik, berlompat-lompatan, alangkah riangnya. Seriang anak domba yang dilepaskan di padang hijau, di bawah lindungan gembala yang pengasih. Namun tiba-tiba hampir mengejutkan, nada itu melonjak berputaran, melukiskan datangnya topan yang dahsyat, serta kemudian mengguruh menimbulkan badai. Ombak yang dahsyat datang bergulung-gulung menghantam keriangan wajah pantai. Tetapi yang mengagumkan Maiso Jenar adalah seruling gading dalam lagunya yang gemuruh dahsyat itu berhasil menyelipkan sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu kecil sedang berusaha mencapai pantai sambil melawan tantangan alam yang ganas itu. Tapi mendadak lagu itu berhenti sampai sekian sehingga Maiso Jenar agak terkejut pula karenanya. Rupanya seruling gading dengan demikian ingin mengatakan kepadanya bahwa ia sendiri dalam perjalanan hidupnya bagaikan sebuah perahu kecil yang diumbang-ambingkan gelombang keadaan yang maha dahsyat. Namun demikian ia tetap berjuang untuk masa depannya, untuk ketentraman hidupnya, sehingga mau tidak mau Maiso Jenar memuji dalam hatinya. Hanya saja perwujudan dari ketabahan Wirosobo dalam menghadapi tantangan hari depannya kadang-kadang dilahirkan dalam bentuk yang kurang tepat, sehingga sifatnya yang memang sudah tinggi hati itu mencapai bentuk yang agak berlebih-lebihan. Sampai sekian Maiso Jenar tidak sempat lagi terlalu banyak menilai seruling gading. Kelelahan dan kantuknya tak dapat lagi ditahannya, sehingga saat kemudian ia jatuh tertidur. Seruling gading yang baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah pula dengan pertempuran yang baru saja dilakukan, tidak pula kalah lelahnya. Maka ketika matahari sudah melewati puncak langit, segera ia pun terserang kantuk pula. Apalagi ketika angin silir mengusap tubuhnya, terasa betapa nyamannya. Karena itu segera seruling gading mencari tempat yang teduh di bawah bayangan pohon yang rindang untuk merebahkan diri, dan sejenak kemudian ia pun tertidur. Baru ketika matahari hampir tenggelam, seruling gading terbangun oleh suara seruling. Alangkah terkejutnya ketika ia mendengar lagu yang berkumandang demikian merdunya. Dia sendiri demikian mahirnya meniup seruling sampai orang menyebutnya seruling gading. Tapi di sini, di padang rumput, di sela-sela hutan rimba, dia mendengar dengan telinganya sendiri suara seruling yang demikian indahnya sampai ia sendiri tak dapat menilainya. Siapakah yang lebih pandai selain ia sendiri yang mendapat julukan seruling gading? Siapakah peniup seruling di tengah-tengah padang ilalang ini? Lebih kagum lagi ketika ia mendengar bagaimana orang yang meniup seruling itu berusaha untuk mengulang kembali ceritanya yang telah diungkapkan lewat nada siang tadi, cerita tentang derai air laut yang membelai pantai. Gemericik berloncat-loncatan, bahkan cerita itu kini dilengkapi dengan desir angin yang bermain bersama burung-burung camar yang berterbangan dengan lincahnya. Tapi dengan tiba-tiba pula nada itu melonjak, melingkar-lingkar bagaikan topan yang dengan dahsyatnya menimbulkan putaran-putaran air serta gelombang yang bergolak mengerikan. Sedangkan di sela-sela riuhnya gelombang yang membentur pantai itu, terselip pula sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu yang kecil sedang menyusup di antara gelegak ombak, berusaha mencapai pantai. Sampai sekian perasaan seruling gading menjadi tegang. Ia tidak tahu siapakah yang telah meniup seruling sedemikian pandainya, sehingga hampir mencapai tingkat sempurna. Juga ia sama sekali tidak tahu maksud peniup seruling itu.
Mengapa ia berusaha melukiskan kembali ceritanya? Meskipun dalam ungkapan yang berbeda, tetapi mempunyai bentuk yang sama. Tiba-tiba seruling Gading terlunjak bangkit. Perahu kecil yang sedang berjuang mati-matian untuk mencapai pantai itu tiba-tiba terseret oleh deru gelombang dahsyat, serta kemudian diputar oleh topan yang ganas, sehingga nada lagu itu menjerit seperti tangis anak-anak yang kehilangan ibunya. Mendengar akhir lagu itu, hati seruling Gading tersinggung bukan main. Taulah ia sekarang maksudnya bahwa peniup seruling ingin menghinanya sebagai seorang yang minta dibelas kasihani, serta sedang berteriak-teriak minta pertolongan. Sebagai seorang yang tinggi hati, seruling Gading marah bukan buatan. Darahnya tiba-tiba menjadi bergelora. Timbullah keinginannya untuk menjawab hinaan itu serta menghantam lewat nada pula. Tapi ketika ia ingin mengambil serulingnya dari dalam bajunya, kembali seruling Gading terperanjat sampai menjerit nyaring karena marahnya. Seruling yang dibuat dari pring Gading serta tak pernah terpisah dari tubuhnya itu ternyata sudah tidak ada lagi. Ketika sekali lagi ia memperhatikan warna suara yang masih saja melingkar-lingkar di telinganya, ternyata bahwa seruling itu adalah miliknya. Kembali seruling Gading menggeram. 2 kali ia dihinakan oleh orang yang meniup seruling itu. Pertama-tama orang itu menuduhnya sebagai anak-anak yang berteriak-teriak minta belas kasihan. Sedang yang kedua orang itu berhasil mencuri serulingnya tanpa diketahui. Maka cepat-cepat ia berdiri, diangkatnya kepalanya untuk mengetahui dari mana arah suara seruling itu. Tapi kembali darahnya meluap-luap. Suara seruling itu ternyata melingkar-lingkar tak tentu arahnya. Meskipun sudah beberapa lama ia mencoba untuk mengetahui, tetapi ia tidak berhasil. Semakin keras suara seruling itu, semakin ribut pulalah gemanya. Bersaut-sautan susul menyusul dari segala arah, sehingga semakin bingung pulalah seruling Gading. Ia sendiri adalah seorang peniup seruling yang hampir sempurna pula, tetapi ia tidak memiliki tenaga lontar yang sedemikian membingungkan. Getaran yang dapat diisinya dengan tenaga hanyalah dapat untuk menghantam perasaan seseorang sebagai suatu tenaga kekerasan, tapi tenaga yang sedemikian lunak namun memusingkan tidaklah dipunyainya. Dengan demikian ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang meniup dan sekaligus mencuri sulingnya itu pastilah bukan orang sembarangan. Meskipun demikian, seruling Gading bukanlah orang yang lekas menjadi cemas dan takut, tapi adalah orang yang tinggi hati dan terlalu percaya kepada kekuatan sendiri. Apalagi ketika diingatnya bahwa satu-satunya orang yang berada di daerah itu hanya Maiso Jenar. Marahnya semakin menjadi-jadi, sehingga ia tidak lagi bisa menguasai gelora perasaannya. Suling Gading itu berteriak keras, "Hei, pengecut yang hanya berani menghina dari tempat yang jauh dan tersembunyi, coba tampakkanlah dirimu." Tapi suara sendiri juga hanya menghantam bukit kecil di padang ilalang itu, serta berpantulan susul menyusul. Sedangkan suara seruling itu masih saja merintih-rintih hampir putus asa. Ketika suara teriakannya tidak mendapat sautan, Suling Gading semakin marah. Sekali lagi ia berteriak bertambah keras, tapi juga suaranya tak mendapat sautan. Maka sedemikian marahnya Suling Gading serta ketidaktahuannya kepada siapa kemarahannya itu harus diarahkan. Tiba-tiba kapaknya diayunkannya deras sekali menghantam sebatang pohon sebesar tubuh orang yang berdiri di hadapannya. Sedemikian besar tenaganya sehingga pohon itu sekaligus berderak-derak patah dan roboh seketika. Bersamaan dengan robohnya pohon itu terdengarlah suara mujinya dari kejauhan. "Bagus, bagus Wirosobo, tenagamu memang tenaga raksasa.
Suling Gading terkejut mendengar suara itu. Segera ia membalikkan diri untuk mencari siapakah yang telah memujinya. Tapi juga ia tak dapat menemukan seseorang. Apalagi pada saat itu matahari telah tenggelam, yang tampak hanyalah bentuk-bentuk bukit-bukit kapur dan puntuk-puntuk kecil yang dibalut oleh hitamnya malam. Rasanya darah Suling Gading sudah benar-benar mendidih. Ia merasa sebagai seorang kanak-kanak yang sedang dipermainkan. Demikian bingung serta marahnya. Akhirnya ia berlari ke mulut gua di bukit kapur, di mana dilihatnya Maiso Jenar yang tadi masuk. Kembali di sana ia berteriak ke dalam gua, "Hei, pengecut yang tak tahu malu, keluarlah. Tak perlu kita menunggu esok. Marilah kita selesaikan masalah kita sekarang juga." Suling Gading berteriak asal berteriak saja, tanpa mengharapkan jawaban, sebab telah kali ia melakukannya, namun tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba saat itu terdengarlah orang menjawab, sehingga malahan Suling Gading terkejut sampai tersentak. Arah jawaban itu ternyata sama sekali tidak dari dalam gua, tapi malahan dari arah belakangnya, sehingga cepat kilat ia pun membalikkan diri. "Wirosobo," kata suara itu, "janganlah kau terlalu cepat berpanas hati, sebab dengan demikian itu akan mudah menghilangkan ketenangan berpikir. Kalau kita tidak lekas-lekas menjadi marah, mungkin kau tidak akan terlalu sulit mencari aku. Nah, disinilah aku." Mendengar kata-kata itu serta ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu duduk di atas batu hitam, tempat ia meniup seruling siang tadi, tubuhnya menjadi gemetar karena kemarahan yang memuncak. Benar-benar ia dipermainkan. Karena itu tanpa berpikir panjang, segera ia berlari ke arah bayangan di atas batu hitam itu. Apalagi ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu benar Maiso Jenar. Maka menggeramlah Suling Gading, "Setan, kau jangan mencoba menolong dirimu, menakuti aku dengan permainan hantu-hantuan itu. Bagaimanapun juga aku tetap dalam pendirianku, menyelesaikan masalah kita dengan laku seorang jantan sekarang juga." Sementara itu bulan yang sudah tidak bulat lagi mulai menampakkan dirinya, seperti mengapung di langit di antara mega-mega yang mengalir di embus angin. Sinarnya yang kuning berpencaran di antara batang-batang ilalang serta bukit-bukit kapur. Di antara cahaya bulan berkedipan wajah-wajah bintang yang iri hati atas kurnia alam kepada bulan itu yang memiliki kecantikan yang sempurna. Dalam taburan sinar bulan nampaklah wajah Wirosobo yang merah menyala, membayangkan kemarahan yang meluap-luap. Tangan kanannya menggenggam kapaknya erat-erat, siap diayunkan untuk membelah kepala Maiso Jenar. Maiso Jenar melihat gelagat itu, karena itu ia pun segera mempersiapkan diri. Meskipun nampaknya ia tidak mengubah sikap duduknya, bahkan masih dengan tersenyum. Ia berkata tidak menjawab tantangan Suling Gading. "Wirosobo, maafkan kalau aku minjam sulingmu tanpa izinmu, sebab aku tidak mau mengganggu membangunkan kau. Nampaknya kau terlalu nyenyak tidur. Mungkin kau pun sangat lelah setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, serta permainan pagi tadi yang sama sekali tak menyenangkan." "Cukup," bentak Wirosobo. "Jangan kau coba lagi merendahkan aku. Sebaiknya kau jangan terlalu yakin akan kehebatanmu dengan mengalahkan Samparan dan Watu Gunung, serta dengan pertunjukanmu pagi tadi. Sebelum kau mampu melenyapkan diri dalam satu kedipan mata, jangan kau merasa dirimu tak terkalahkan. Sekarang bersiaplah kau, ambillah senjatamu, tombak berkait yang kau pergunakan pagi tadi. Biarlah kita lihat bersama bagaimanakah akhir persoalan kita." Maiso Jenar melihat bahwa kemarahan Suling Gading telah mencapai puncaknya. Meskipun demikian, ia masih ingin berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baru kalau usahanya gagal, ia akan melaksanakan rencananya. "Wirosobo, baiklah, tawaranmu aku terima. Tapi tidakkah kau ingin mendengarkan dari mulutku
keterangan-keterangan yang barangkali belum pernah kau dengar sebelumnya, kata Maesa Jenar. Hah? Teriak Wirosaba. Alangkah pengecutnya engkau. Dengan pembelaan-pembelaan itu kau ingin menghindari penyelesaian secara jantan. Kau barangkali ingin menjelaskan bahwa kau sama sekali tak mempunyai pamrih apa-apa dengan memasuki sayembara tanding itu. Kau tentu akan berkata bahwa karena kau adalah sahabat mertuaku Ki Asem Gedhe. Tapi pasti kau tidak mengatakan bahwa kau takut menghadapi cara penyelesaian seperti yang aku maui. Juga kau pasti tidak akan mengatakan bahwa kau telah mengumpankan Samparan untuk membersihkan namamu setelah kau tak berani menerima tawaranku. Wirosaba, potong Maesa Jenar. Bagaimana aku sempat mengumpankan Samparan? Sedang saat itu aku selalu berada di hadapanmu. Oh, tidakkah ada pencuri yang berhasil mengambil milik orang lain di hadapan orang itu sendiri? Jawab Sruling Gading. Sampai sekian Maesa Jenar yakin bahwa Sruling Gading tidak lagi dapat diajak berunding. Karena itu kemungkinan yang lain adalah menyelesaikan menurut rencananya. Maesa Jenar kemudian berkata, Wirosaba yang digelari orang Sruling Gading, kau adalah orang yang perkasa dengan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan orang biasa. Seseorang yang belum pernah melihat engkau mengayunkan kapakmu pun tentu dapat menduga yang demikian itu. Dengan menilik senjatamu yang mempunyai ukuran terlalu besar bagi senjata umumnya itu, telah menunjukkan betapa tinggi hatimu. Kau adalah orang yang tidak dapat mendengarkan keterangan orang lain selain mendengarkan angan-anganmu sendiri. Tapi Wirosaba, ketahuilah bahwa bagaimanapun perkasanya engkau, jangan kau menepuk dada serta menyangka bahwa aku tidak berani menerima tantanganmu pada saat itu. Dengarlah, apa yang dapat dilakukan oleh seorang yang lumpuh seperti kau pada waktu itu? Apa pula arti keperkasaanmu dengan hanya mampu duduk di pinggir ranjang? Belum lagi Maesa Jenar selesai dengan kata-katanya, Wirosaba sudah tidak dapat menahan diri lagi, darahnya sudah bergelora membakar kepalanya. Karena itu dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun serta dengan menekan giginya, dihimpunnya segala kekuatannya dan dengan dahsyatnya ia berteriak bersamaan dengan itu. Kapak besar itu terangkat dan dengan derasnya terayun mengarah kepala Maesa Jenar yang masih saja duduk di atas batu hitam itu. Memang Wirosaba benar-benar memiliki tenaga raksasa. Ayunan kapak yang dilambari kemarahan itu menimbulkan suara berdesing yang hebat sekali, sehingga seolah-olah bunyi sengkakala yang memberi pertanda bahwa Dewa Maut akan melakukan kewajibannya. Tapi sementara itu Maesa Jenar telah siap pula. Memang ia menunggu-nunggu saat yang demikian itu, saat kemarahan Wirosaba mencapai ke puncaknya. Maka ketika kapak itu dengan cepatnya mengarah kepalanya, ia pun segera melompat selangkah ke samping sehingga kapak itu tidak mengenai sasarannya. Demikian kerasnya Wirosaba menghantamkan senjatanya. Maka ketika kapak itu tak mengenai Maesa Jenar, terhantamlah batu hitam yang semula dipakai sebagai tempat duduknya. Dan ternyatalah betapa besar kekuatan Wirosaba. Dalam benturan itu berderailah bunga-bunga api, serta bertebaranlah pecahan-pecahan yang dilemparkan dari luka batu hitam itu, yang ditimbulkan karena hantaman kapak Wirosaba. Meskipun batu itu sangat keras. Melihat luka di atas batu hitam itu, Maesa Jenar muji dalam hatinya. Tapi sementara itu sampailah ia ke puncak permainannya. Ia ingin menaklukkan ketinggian hati Sruling Gading dengan sebuah pertunjukan yang tidak kalah seramnya. Dalam waktu yang sekejap itu segera ia mengatur jalan pernapasannya, memusatkan perhatian serta kekuatannya di sisi telapak tangan kanannya. Segera disilangkannya tangan kirinya di muka dada. Satu kakinya diangkat ke depan serta tangan kanannya diangkatnya tinggi-tinggi. Sejenak kemudian dengan garangnya ia melompat ke depan batu itu, dan sebelum Wirosaba menarik kapaknya, segera Maesa Jenar menyusul menghantam batu hitam itu dengan tangannya yang dilambari dengan ilmu Sosro Birawa.
Alangkah dahsyat akibatnya batu hitam yang sedemikian kerasnya, yang terluka tak sampai jengkal oleh pukulan kapak Wirosaba. Dengan tenaga raksasanya, pada saat itu dengan bunyi yang mengejutkan, pecah berserakan karena sisi telapak tangan Maisa Jenar. Wirosaba terkejut bukan alang kepalang, sampai tanpa disengaja ia terloncat, surut serta kapaknya terlepas dari tangannya. Tubuhnya menggigil serta jantungnya berdegupan, tanpa dapat dikuasainya. Sampai berapa saat ia berdiri termangu seperti kehilangan kesadaran. Dan tak mengerti apa yang harus dilakukannya karena ia telah melihat suatu kejadian yang sama sekali tak dapat dibayangkan sebelumnya. Demikianlah sampai berapa saat Wirosaba berdiri kaku, sampai tiba-tiba terasa pundaknya ditepuk orang. Dengan geragapan ia mandang pada orang itu yang tidak lain adalah Maisa Jenar, yang membangunkannya sambil berkata, "Tenangkanlah hatimu Wirosaba, itu tadi hanyalah suatu permainan yang jelek." Wirosaba masih belum memiliki seluruh kesadarannya, sehingga ia tidak dapat menjawab kata-kata Maisa Jenar kecuali mandangnya saja dengan pandangan yang berputar-putar kebingungan. Sampai kembali Maisa Jenar berkata sambil menuntunnya duduk di atas sebuah gundukan tanah, "Wirosaba, lupakan semua yang telah terjadi. Marilah kita bercakap-cakap sebagai sahabat yang telah beberapa hari tidak bertemu. Bukankah kau dapat banyak bercerita tentang Ki Asem Gede, Kakang Dalang Mantingan, Kakang Demang Penanggalan, serta sahabat-sahabat yang lain di Pucangan dan Prambanan? Sudah itu aku juga banyak sekali punya cerita yang barangkali menarik." Seperti kanak-kanak yang dibimbing ibunya, Wirosaba sama sekali tak menolak. Ia menurut saja kemana Maisa Jenar menuntunnya, serta seperti orang bermimpi pula ia duduk di samping Maisa Jenar. Jika sampai beberapa saat Wirosaba masih berdiam diri, kembali Maisa Jenar bertanya, "Wirosaba, siapakah yang beritahukan kepadamu serta Ki Asem Gede bahwa aku berada di sini?" Kini lamat-lamat Wirosaba telah dapat mendengar pertanyaan-pertanyaan Maisa Jenar serta telah dapat mengerti. Tapi meskipun demikian ia masih belum juga dapat menjawab, sebab ia baru mengumpulkan kembali ingatan-ingatan atas kejadian-kejadian yang baru saja berlalu. Wirosaba adalah orang tinggi hati yang dalam perbendaharaan pengalamannya selalu dipenuhi dengan kejadian dahsyat di masa mudanya, serta keunggulan kekuatan atas hampir terhadap semua lawan-lawannya, sampai ia dipisahkan dari cara hidupnya itu oleh racun-racun yang melumpuhkan simpul-simpul saraf kakinya. Tetapi meskipun dalam keadaan lumpuh, masih saja ia merasa keperkasaannya tidak berkurang, hingga suatu ketika sampailah saatnya kakinya dapat sembuh kembali. Dengan demikian ia semakin merasa dirinya akan dapat mengulangi peristiwa kemenangan demi kemenangan yang pernah dicapainya. Apalagi pada saat itu ia menghadapi suatu peristiwa yang menurut pendapatnya adalah suatu hinaan bagi sifat kejantanannya. Kehadiran Maisa Jenar yang telah membebaskan istrinya dari tangan samparan diterimanya dengan pengertian yang salah. Ketika seseorang yang bernama Sagutro datang kepada mertua Wirosaba dan mengabarkan bahwa Maisa Jenar berada di daerah Pliridan, maka maksud Wirosaba untuk membuat perhitungan tak dapat dikekang lagi.